Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi para siswa. Selamat datang di kelas pembelajar. Tempatnya orang-orang membina akhlakul karimah. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari esok lebih baik dari hari ini. Dalam waktu kurang dari 15 menit ke depan, saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan Pancasila dengan elemen yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, seperti biasanya, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapat ridho, bermanfaat, membawa kebaikan, dan menambah pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pembuka kalimat, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit kata-kata mutiara atau kata-kata bijak ya. Nah, kata-kata bijak kita pada pagi hari ini adalah seseorang hanya belajar dengan dua cara. Yang pertama dengan membaca, yang kedua dengan bergaul pada orang yang lebih pintar. Begitu ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke slide yang berikutnya, yaitu slide judul kecil. Ya, dari slide judul kecil ini, tahulah kita bahwasannya yang mau kita bahas pada pagi hari ini adalah masalah kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira apa saja kewajibannya dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam pasal-pasalnya. Nah, inilah yang mau kita lihat pada pagi hari ini. Kalau sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita melihat apa saja hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kali ini kita yang mau lihat adalah kewajibannya. Yang pertama kita lihat di pasal 27 ayat 1 tentang kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan. Ya, tepatnya kalimatnya kira-kira begini kalau kita lihat di buku Undang-Undang Dasarnya ya. Nah, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, baik. Namun sekarang saya akan mengatakan demikian ya, dalam setiap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya kita sering menjumpai kata-kata yang kita agak kurang memahaminya perbedaannya sampai sekarang. Umpamanya ya, ada kata-kata segala warga negara, nanti kadang-kadang kita menjumpai kata tiap-tiap warga negara, nanti kadang-kadang kita menjumpai setiap warga negara, nanti kadang-kadang kita menjumpai setiap orang, nanti kadang-kadang kita menjumpai banyak kata-kata yang kita sebenarnya harus mendalaminya lagi dengan menggunakan ilmu bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kita tidak salah menafsirkan pasal demi pasal. Kemudian yang mau kita bahas pada pertemuan ini atau pertemuan selanjutnya juga sebenarnya kita hanya melihat katakanlah yang tertulis dengan jelas, karena sebenarnya walaupun pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945 ini ada pasal yang mengatur dengan jelas
dituliskan tentang hak dan kewajiban, sebenarnya ada juga pasal-pasal yang tidak menuliskan dengan jelas tentang hak dan kewajiban itu. Nanti kita kasih contohnya, nanti kita beri contohnya pada katakanlah pertemuan yang berikutnya ya. Kemudian kewajiban yang kedua warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah pada pasal 27 ayat 3-nya, yaitu wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Bagaimana bunyi kalimatnya? Ya, biar saya bacakan ya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi ini sebenarnya dia sebagai hak juga sebagai kewajiban, tidak lepas antara hak dan kewajiban. Yang ketiga pasal 28J ayat 1. Nah, kita sudah tahu sejak amandemen sudah ada pasal yang mengatur khusus tentang HAM, yaitu pasal 28A sampai pasal 28J. Nah, pada pasal 28J yang terakhir ini ya, ayat 1-nya dikatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kalau kita lihat di sini, menghormati hak asasi manusia orang lain. Sudah manusia, orang lain pula. Manusia, orang lain. Pada kenyataannya, ternyata sekarang istilah hak asasi manusia itu sudah merupakan satu rangkaian istilah. Yang berikutnya kita lihat yang ketiga, walaupun ini berurutan 1, 2, 3, 4 demikian ya. Ini hanya urutan dalam pengabjatan saja ya, kita lihat ya. Seandainya kalau ditanya apa itu kewajiban warga negara berdasarkan 1945, kita bisa saja menjawabnya tidak secara berurutan. Ini sengaja kita bikin berurutan supaya lebih mudah mengingatnya ya. Sekarang kita pasal 28J ayat 2. Tunduk pada pembatasan hukum demi ketertiban umum. Bagaimana bunyinya yang lebih jelas bisa kita lihat di bunyi pasal Undang-Undang Dasar tersebut ya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi kalau dari pasal ini bisa kita lihat kebebasan hak dan kewajiban warga negara itu biasanya akan tumbuh, akan subur di negara yang demokratis seperti negara Indonesia dan beberapa negara lain di seluruh dunia ini. Nah, sebagai warga negara kita juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi kebaikan bersama ya. Ini nanti bisa kita lihat pada slide yang berikutnya. Kemudian apalagi kewajiban yang dimiliki oleh warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 bisa kita lihat misalnya yang pertama kewajiban tentang pertahanan dan keamanan. Ini bisa kita lihat di pasal 30 ayat 1 ya. Pasal 30 ayat 1 ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, bunyinya tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, taat hukum. Ini mentaati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini artinya secara umum ya, baik dia di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi ini sifatnya lebih umum, namun dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan yang ketiga ya, aktif bermasyarakat dan kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau contohnya ini aktif bermasyarakat ini adalah dalam arti umum. Kalau seandainya kita ambil dalam arti yang sempit, yaitu dalam kewajiban sekolah, katakanlah kewajiban dalam sekolah atau lingkungan sekolah, ini kita tentu tidak bisa lepas dari kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekolah. Apa misalnya contoh kewajiban kita di lingkungan sekolah? Misalnya apa? Menghormati guru, menghormati kakak atau abang yang lebih senior daripada kita. Apalagi menjalankan atau melaksanakan segala perintah atau tugas atau PR atau semacamnya yang diberikan oleh guru. Apalagi menjaga kebersihan sekolah. Apalagi dia sudah diberi tugas sebagai piket kebersihan umpamanya ya. Malah kadang-kadang kalau kita lihat atau kita dengar setiap hari Senin itu diucapkan katakanlah semacam janji siswa ya. Janji siswa itu adalah janji kalian untuk katakanlah menaati beberapa peraturan, menaati beberapa perintah, menaati beberapa ketentuan. Itu berupa kewajiban siswa, kewajiban kalian di lingkungan sekolah. Nah, kewajiban sebagai warga negara tidak hanya terbatas pada hal-hal yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, artinya kewajiban, begitu juga hak. Itu ada beberapa pasal yang dituliskan jelas dalam pasal-pasalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi ada juga yang tidak dituliskan. Dia dalam arti tidak tertulis nyata dalam pasal-pasal itu, tapi maksud daripada pasal itu adalah menyatakan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, saya rasa demikian saja untuk slide yang ini. Kita sudahi sampai sekian. Sekarang kita langsung saja masuk ke slide yang berikutnya. Demikianlah pemaparan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama mewujudkan perubahan positif dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Dan akhirul kata, berburu ke padang datar dapat rusa si belang kaki. Berguru ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.